Oke, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Maria Melita Pemilu. NIM saya 18211111892. Saya dari jurusan Manajemen Bisnis Pariwisata. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Oke, kemudian judul artikel saya yaitu pengaruh marketing mix, kualitas layanan, minat menabung terhadap keputusan menabung. Adapun hipotesis yang sudah saya dapat yaitu terdiri dari 4 hipotesis. Yang pertama, diduga bahwa marketing mix, kualitas layanan, dan minat menabung berpengaruh signifikan terhadap keputusan menabung. Kemudian yang kedua, marketing mix berpengaruh terhadap keputusan menabung. Terus yang ketiga, kualitas layanan berpengaruh terhadap keputusan menabung. Dan yang keempat, minat menabung berpengaruh terhadap keputusan menabung. Kemudian model penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif yang terdiri dari 4 variabel. Yang pertama, variabel X1 yaitu marketing mix, kemudian variabel X2 kualitas layanan, terus variabel yang ketiga yaitu M yaitu minat menabung, dan variabel yang keempat yaitu Y keputusan menabung. Kemudian kita akan melanjutkan ke pengujian kuesioner. Terus ini adalah data dari 92 responden. Dalam penelitian saya ini terdiri dari 92 responden. Kemudian yang pertama kita akan melakukan uji validitas. Kemudian langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita membuat total dengan cara yaitu klik transform, terus komputer variabel. Di target variabel ini kita jangan lupa ketik total. Nah, untuk mengetahui berapa total seluruh dari responden kita, maka yang kita lakukan yaitu kita menjumlahkan seluruh responden kita dengan cara menjumlah semua variabel-variabelnya tadi yang terdiri dari variabel marketing mix tambah X11 tambah X12 tambah X13 tambah X11 X12 3 tambah X14 tambah X15 tambah, kemudian kualitas layanan tambah sampai selesai ya teman-teman, sampai tambah M14 tambah
M15 tambah terus Y11 tambah Y12 tambah Y13 tambah Y14 tambah Y15. Lalu ketika semuanya sudah seperti ini, lalu kita klik OK. Tapi karena di sini saya sudah membuat total semua responden saya, maka tampilannya akan seperti ini. Ini dia punya totalnya. Ini sampai di responden yang ke 92. Oke, ini dia punya totalnya. Ini responden yang ke 92. Oke. Kemudian yang berikut yang kita lakukan yaitu klik analyze, pilih correlate, kemudian pilih bivariate. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Kan seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita akan mensubtotalkan semua responden kita, yaitu caranya yang pertama dari variabel yang pertama yaitu X1, yaitu marketing mix, marketing atau X1-nya dulu. Oke, seperti ini. Seperti ini teman-teman, sampai semuanya selesai. Kemudian Y15 sama dia punya totalnya. Nah, habis itu kita klik options. Habis itu klik exclude cases list wise. Habis itu klik continue. Kemudian klik continue. Kemudian klik OK. Oke, karena di sini tadi saya sudah melakukan uji korelasinya, maka dia punya tampilan akan seperti ini teman-teman. Nih. Oke, tampilannya seperti ini teman-teman. Ini adalah hasil correlation dari uji validitas. Nah, tampilan seperti ini. Jika korelasi signifikan 5% akan muncul tanda bintang, tetapi jika korelasi signifikan pada 1% akan muncul tanda bintang 2. Oke, seperti ini teman-teman.
Jadi di sini teman-teman, dari seluruh variabel tadi, dari keempat variabel ini terdapat satu variabel yang tidak valid karena terdapat satu variabel yang tidak valid, yaitu di x1 titik x 1.5. Sedangkan variabel lainnya ini semuanya sudah valid. Kemudian yang berikut kita akan melakukan uji reliabilitas. Oke, kita kembali ke data. Oke, sedikit saya jelaskan bahwa mengapa kita perlu melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini perlu dilakukan untuk agar instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat untuk pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Nah, data dikatakan reliable apabila nilai alfanya itu lebih dari 0,60, sedangkan data dikatakan tidak reliable apabila nilai alfanya itu kurang dari 0,60. Nah, uji reliabilitas ini dilakukan ketika semua pertanyaan-pertanyaan sudah diuji kevalidannya. Nah, untuk uji reliabilitas ini kita gunakan teknik compat alpha. Yang berikut kita akan lanjut ke bagaimana itu tes reliabilitas dari data yang sudah saya paparkan ini. Lanjut tadi kita akan lanjutkan ke tes reliabilitas. Untuk melakukan tes reliabilitas dari data yang sudah saya buat ini, yang pertama yaitu klik analyze, kemudian correlate, klik analyze, terus maaf tadi teman-teman, klik analyze, terus klik scale, pilih reliability analysis. Oke. Maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Terus lanjut di sini kita klik yang pertama marketing mix atau X11, terus X12, X3, X4, X15, X6, X15, habis itu X2, X21, X22, X23, X24, X25, X26, sorry teman-teman, X25, kemudian minat menabung atau M11, M12, kemudian M13, M14, M15, kemudian Y nya Y11, Y12, Y13, Y14, Y15. Di sini tadi teman-teman. Terus
kita klik statistik. Klik tentang item skala if item related, kemudian klik continue, habis itu klik OK. Maka teman-teman, tampilannya akan seperti ini. Tampilannya tadi teman-teman seperti ini. Terus karena nilai dia punya combat alfanya ini sebesar 0,825, maka datanya kita ini sangat reliable, teman-teman. Datanya kita ini sangat reliable. Nih. Kemudian kita kembali ke data. Nah, di sini tadi kita lanjutkan ke tes normalitas data dengan cara klik analyze. Habis itu non parametrics, kemudian legacy dialogs, kemudian satu sampel KS. Terus kemudian untuk tes normalitas ini kita tidak perlu mengambil semua dia punya variabelnya, tapi kita hanya ambil yang pertama marketing mix X11, marketing mix X1.1, kemudian kualitas layanan, kemudian keputusan menabung, kemudian minat menabung. Selanjutnya kita klik options. Habis itu klik options. Mohon maaf teman-teman, sebentar. Klik options. Terus ini klik, kemudian klik continue, terus itu klik OK. Maka tampilan data ini akan seperti ini. Ini adalah hasilnya one sample Kolmogorov Simmer test. Kesimpulan dari data ini yaitu pada hipotesis value yang lebih kecil dari 0,05
maka hipotesis tidak diterima. Karena data sampelnya tidak normal. Jadi data ini dikatakan tidak normal. Ini yang membuat data ini tidak normal. Maaf teman-teman, distribusi ini dikatakan normal. Sorry teman-teman, data ini dikatakan normal. Kemudian kita kembali ke data. Yang kemudian kita akan melakukan uji multikolenialitas. Uji multikolenialitas. Uji multikolenialitas ini dilakukan dengan cara meregresikan dan menguji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan variance invariant faktor atau CIP. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji multikolenialitas. Uji multikolenialitas. Yang pertama kita klik analyze. Kemudian klik regression, kemudian linear, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini kita akan memasukkan variabel dependen dan independennya. Untuk variabel dependennya kita mengambil keputusan menabung. Kemudian sedangkan faktor independennya marketing mix, kemudian kualitas layanan, kemudian yang terakhir minat menabung. Lalu kita klik enter, kita pilih kemudian setelah klik enter kita pilih statistik. Tampilannya seperti ini. Kemudian klik centang estimates, model fit, lalu klik collinearity diagnostic, lalu continue, terus kemudian klik OK. Maka hasilnya akan seperti ini. Maka seperti ini tampilannya teman-teman.
Maka saya sedikit menjelaskan apakah data-data ini terjadi korelasi atau tidak. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari hasil perhitungan data-data ini, nilai toleransi menunjukkan tidak ada variabel bebas nilai toleransi yang kurang dari 0,10. Hasil perhitungan nilai varians hasil tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Kemudian Y atau di bagian minat menabungnya, minat menabung, kualitas layanan, oke teman-teman, berarti di sini sorry teman-teman. Oke teman-teman, kita perhatikan di marketing mix ini di nilai min 132 ini min 132 ini. Dari sini kita mengetahui bahwa tidak multikolonialitas karena variabel bebas atau independen di bawah 0,90. Ini seperti yang kita lihat di sini. Kemudian selanjutnya kita kembali ke data. Selanjutnya kita akan melakukan uji heteroskedasitas. Ini sabar teman-teman. Kemudian kita akan melakukan uji heteroskedasitas. Saya akan menjelaskan sedikit tentang uji heteroskedasitas, yaitu dari uji ini bertujuan untuk menguji uji heteroskedasitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi untuk melakukan uji
uji heteroskedasitas ini kita melakukan klik analyze, kemudian regression, kemudian klik linear. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk keputusan menabung kita akan pindahkan dia ke variabel dependen. Kemudian sedangkan ketiga variabel lainnya kita pindahkan ke independen. Kualitas layanan, kemudian minat menabung, dan kualitas layanan sama minat menabung dan marketing mix. Kemudian kita klik save. Kita klik save, maka tampilannya akan seperti ini. Maka tampilan datanya juga teman-teman akan kemudian kita akan centangkan yang bagian residual ini. Kita memilih yang ini, residual. Selanjutnya klik continue, kemudian klik, lalu kita klik OK. Maka tampilan dari data tersebut teman-teman yang terjadi dia akan menghasilkan data baru. Ini adalah hasilnya teman-teman. Ini hasil data baru dari responden kita. Kemudian selanjutnya untuk mencari absurdnya, kita akan mengklik transform, kemudian selanjutnya klik komputer variabel, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita akan klik standardizer ke numerik. Di target variabelnya kita ketik absurd. Kita klik absurd, lalu klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ini adalah hasil dari data-data baru kita, responden kita, absurdnya. Kemudian selanjutnya klik analyze,
klik regression, pilih regression, kemudian klik linear, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Kemudian untuk data yang absurd kita pindahkan ke dependen. Lalu yang berikut untuk marketing mixnya kita pindahkan ke independen, terus kualitas layanannya, kemudian minat menabung kita pindahkan ke independen. Oke, kemudian kita klik save, kemudian di save ini kita klik continue, klik OK. Maka data kita hasilnya akan seperti ini. Ini adalah hasil dari data tadi. Ini. Sedikit saya jelaskan tentang collinearity diagnostik ini. Sorry teman-teman, bukan yang ini tadi, sorry, bukan yang ini, tapi yang ini teman-teman. Yang ini datanya hasil dari yang tadi tuh. Dari data ini kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada indikasi heteroskedasitas. Tidak ada indikasi heteroskedasitas. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan. Masih banyak kekurangan yang perlu dikoreksi. Untuk lebih dan kurangnya saya minta maaf. Terima kasih.